Dari nenek lahir sampai saat ini melihat gunung kok tetap sama ya? Padahal gunung itu ada yang muntah, ada yang meletus. Bentuknya bisa berubah loh, Nek. Apalagi gunung berapi. Laut juga berubah. Kelihatannya begitu luas dan warnanya tetap. Padahal laut juga bisa berubah warna. Belajar dari mana kamu? Berarti tidak ada yang bernilai kekal, bukan? Tapi harusnya ada satu cara yang paling bernilai dan kekal, yakni yang memulai dan mengakhiri dunia ini. Apakah itu anak-anak? Firman Tuhan. Bagus, bagus. Kita bersyukur Allah yang dari dulu sampai sekarang ada, tidak pernah lupa mendoakan umatnya. Bahkan memelihara kita semua melalui firman yang dapat kita rasakan secara visual. Hari ini tentang seorang ibu muda yang hatinya bersuka cita, walau sebenarnya secara manusia dia mengalami kesulitan besar. Siapa dia? Mari kita sambut firman hidup yang kekal. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan BDKA. Ayo kita sama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan telah menolong kami untuk masuk di dalam karya keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami melalui Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, supaya dengan perhatian kami penuh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh menolong kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, dan kami semakin teguh di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga tolong kami yang akan menuturkannya, supaya apa yang kami sampaikan sungguh itu hanya terjadi oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada dua berita yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Yang pertama adalah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kalau Maria ini mengandung atau hamil, bukan karena adanya benih laki-laki atau seorang pria di dalam rahim daripada Maria. Tetapi kehamilan Maria, Alkitab mencatat, adalah dari Roh Kudus. Hal ini sangat berkaitan erat dengan janji Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Allah akan memberikan juru selamat kepada dunia hanya melalui keturunan perempuan. Jadi maksudnya tanpa benih laki-laki. Dan hari itu Gabriel memberitahukan, Maria yang dikasihi oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan juru selamat bagi dunia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya Maria senang sekali mendengar berita ini. Menjadi sukacita bagi dirinya. Karena Allah mempercayakan dirinya untuk mengandung dan melahirkan seorang juru selamat, seorang penebus bagi dunia ini. Itu satu hal yang istimewa bukan? Tetapi juga ada rasa ketakutan yang sangat luar biasa di dalam diri Maria. Mengapa? Karena di dalam zaman itu tradisi Yahudi, apabila kedapatan seorang perawan, seorang gadis hamil tanpa ada mempunyai seorang suami, maka orang itu harus mengalami hukuman mati melalui dirajam batu atau dilempari dengan batu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berita yang kedua adalah bahwa sanak saudara dari Maria, yaitu yang bernama Elizabeth yang disebut si mandul atau orang yang tidak bisa punya anak, mengalami kehamilan juga di masa tuanya. Ini satu hal yang mustahil karena tidak mungkin seorang wanita tua bisa hamil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum malaikat Gabriel meninggalkan Maria, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, bagi Allah atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
itu menjadi satu kata kunci yang sungguh boleh direnungkan oleh Maria sekaligus menguatkan diri Maria. Apa yang dimaksud dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Bukan miskin menjadi kaya, bukan itu. Tetapi dalam peristiwa cerita ini bahwa sekalipun tanpa adanya benih laki-laki di dalam diri Maria, Maria bisa mengandung atau hamil karena dari Roh Kudus. Yang kedua, yaitu bahwa Allah menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Yang ketiga, bahwa yang tak mungkin harusnya bisa mengandung seperti Elizabeth, Tuhan berikan kesempatan untuk bisa mengandung. Yang berikutnya adalah bahwa Maria bisa melalui hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Entah itu olokan dari bangsanya dan sesamanya, entah itu mungkin harus menghadapi ancaman kematian. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu menaungi dan menyertainya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria memikirkan dan mengalami kesulitan untuk mengerti kalimat malaikat Gabriel, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria bukannya menolak akan kasih karunia Tuhan itu. Bukannya Maria tidak mau untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan pada dia. Tetapi Maria justru mengatakan, lihatlah atau sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Itulah yang diucapkan oleh Maria kepada malaikat Gabriel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana seorang Maria yang di dalam mengalami kesulitan untuk mengerti akan kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang melawan Tuhan, tetapi dia justru menjadi seorang yang mengakui dirinya adalah hamba Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Maria berserah kepada Tuhan, sekaligus dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Yang kedua, Maria berani menyangkal dirinya. Itu menunjukkan bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, bahkan ancaman kematian yang harus dialaminya, Maria menanggalkan semuanya itu. Dan Maria belajar menyukakan hati Tuhan. Demikian juga Maria menjadi orang yang taat di dalam seluruh hidupnya ketika dia harus menjadi ibu daripada Raja semesta alam, Raja yang taktanya tak pernah berkesudahan, atau Raja yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh bukan hal yang mudah bagi seorang Maria untuk menjalankan semuanya ini. Tapi Maria lakukan semuanya itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya dan tindakannya berdasarkan apa yang dimau oleh tuannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kau dan aku yang hidup di dalam zaman ini memang tidak seperti Maria yang mengandung Yesus, membawa Yesus kemana saja. Tetapi ingat, ketika kau dan aku menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diselamatkan di dalam karya penebusan Kristus, berarti kau dan aku di dalam diri kita ini ada Yesus Kristus. Dan kita juga ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kemanapun kita pergi, kita sedang membawa nama Yesus dan membawa Yesus secara pribadi. Artinya jangan berbuat hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi biarlah kita bertindak memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan juga ingat, ketika kau menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, kemana saja kita pergi kita membawa Kristus. Risiko seperti yang Maria alami itu juga menjadi risiko yang kita alami. Tetapi ingat bahwa Allah sudah memberikan kita hidup yang kekal. Kematian di dunia tidak menyebabkan kita kehilangan keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami pada hari ini untuk bersama-sama mengerti akan kasih karunia Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan, karya keselamatan-Mu membawa kami
berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Tapi ajarkan kami untuk menjadi seperti Maria dengan mengatakan, aku adalah seorang hamba Tuhan. Biarlah jadilah perkataan Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maria adalah wanita biasa, seperti gadis muda pada umumnya. Pasti dia mengalami kesulitan berhadapan dengan masyarakat sekitar, walau dia sebenarnya sudah ditemui malaikat. Namun Maria memakai teropong Allah atau bersandar pada janjinya untuk menghidupi firman yang diterima. Maria senang dipakai Allah, walau dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Kayla bayangkan sungguh sulit menjadi seperti Maria. Maka Kayla tidak mau manja, belajar taat dan berserah penuh sambil terus bersandar pada firman-Nya yang ajaib. Saat ini kita belum benar-benar mengerti, tapi Roh Kudus akan menerangi hati setiap orang yang bersandar mutlak pada firman-Nya. Ya benar, hanya berpegang pada kebenaran Allah yang akan kita lanjutkan buat besok di Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Salam.